Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muroba Beta. Di video ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua cara mengganti air di wadah burayak. Langsung saja kita simak video berikut. Nah, sebelum teman-teman mengganti airnya, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah kondisi airnya. Teman-teman bisa lihat untuk kondisi airnya yang ada di dalam wadah. Dan teman-teman juga harus lihat kondisi burayaknya ya. Apabila si burayak sudah bisa berenang dengan lancar, serta ukuran size-nya yang sudah cukup besar, teman-teman bisa langsung lakukan tips berikut. Untuk pertama-tama, teman-teman harus menyiapkan selang yang ukurannya tidak perlu besar ya. Teman-teman bisa cari di toko akuarium. Bilang saja ke penjualnya selang sifon ya teman-teman. Kira-kira untuk ukuran diameternya 1 cm dan untuk panjangnya teman-teman bisa menyesuaikan ya. Kemudian yang kedua untuk persiapannya yaitu adalah wadah untuk pembuangannya ya teman-teman. Jadi pastikan untuk keluarannya teman-teman harus tampung di wadah. Kenapa saya sarankan untuk ditampung di wadah? Karena dikhawatirkan burayak bisa terikut ke dalam pembuangan ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke prosesnya ya teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman harus sedot ujung selangnya agar keluar air. Nah, ini bisa disebut dengan pensifonan atau sifon ya teman-teman. Di sini tujuannya adalah membersihkan kotoran yang ada di dasar wadah. Kenapa kita harus melakukan hal ini? Agar kotoran yang dihasilkan oleh ikan dan kotoran yang berasal dari sisa-sisa pakan dapat kita hilangkan. Kenapa kotoran tersebut harus kita hilangkan? Karena kotoran tersebut dapat menimbulkan bakteri. Nah, bakteri tersebut tidak baik bagi kesehatan si burayak. Apalagi kondisi burayak yang masih rentan dengan kematian, karena kondisi fisik burayak masih lemah dibandingkan dengan kondisi fisik dari ikan-ikan dewasa. Di sini saya melakukan pensifonan ketika usia burayak sekitar 2 minggu. Dan mungkin dari teman-teman ada yang biasa melakukannya sekitar usianya 1 bulan baru disifon. Karena tiap-tiap orang penanganannya berbeda. Jadi jika teman-teman ingin melakukannya, pastikan terlebih dahulu kondisi wadahnya apakah benar-benar sudah kotor atau belum. Kemudian juga pastikan kondisi si burayak. Nah, untuk kedepannya pasti teman-teman bakal melakukan pensifonan seminggu sekali. Kenapa harus seminggu sekali? Karena pertumbuhan burayak semakin hari semakin besar. Dan untuk pakannya juga lebih sering. Yang pastinya si ikan lebih banyak mengeluarkan kotoran-kotoran. Jadi teman-teman harus lebih sering memperhatikan. Karena kita di sini merawat hewan yang hidupnya dalam air, jadi untuk yang benar-benar diperhatikan adalah kondisi airnya ya teman-teman. Kondisi airnya harus benar-benar sehat dan buat si ikan itu merasa nyaman pada tempat tinggalnya. Video sebelumnya saya skip ya teman-teman, karena proses pembersihannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi itu semua tergantung dari wadahnya. Jika teman-teman menggunakan wadah yang kecil, mungkin waktunya bisa lebih cepat. Atau teman-teman menggunakan wadah yang besar,
itu juga bisa membutuhkan waktu yang lama. Oh iya, jika teman-teman ada pertanyaan tentang konten ini, silakan teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah saya akan membalasnya. Nah, jika dirasa teman-teman sudah melakukan sifon dengan bersih, ada hal yang harus dicek terlebih dahulu, yaitu teman-teman harus mengecek pembuangan air bekas sifon. Kenapa teman-teman harus mengeceknya? Dikhawatirkan ada burayak yang terikut ke dalam pembuangan air sifon. Jadi pastikan terlebih dahulu tidak ada burayak yang terikut untuk nantinya kita buang. Kemudian setelah itu kita lakukan penambahan air ya teman-teman. Jadi di sini kita harus menambahkan air pengganti yang sudah kita sifon tadi. Untuk penambahan airnya, teman-teman bisa samakan dengan banyaknya jumlah air yang bekas di sifon tadi. Misalkan teman-teman air bekas sifonnya sekitar 20 liter. Jadi teman-teman bisa tambahkan air yang baru sekitar 20 liter atau teman-teman bisa lebihkan ataupun kurangkan sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Untuk penambahannya teman-teman harus lakukan dengan hati-hati atau perlahan-lahan, karena di sini teman-teman menambahkan air untuk burayak bukan untuk ikan dewasa. Jadi perlakuannya harus hati-hati. Nah, jika teman-teman selesai menambahkan air namun kotorannya masih terlihat, teman-teman bisa melakukan pensifonan kembali. Mungkin untuk kotorannya tidak terlalu banyak dengan yang sebelumnya. Sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mendukung channel ini. Bagi teman-teman yang belum mendukung channel ini, silakan teman-teman subscribe jika dirasa channel ini memberikan manfaat kepada teman-teman. Serta aktifkan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan updatean selanjutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.